Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairi Al-Haris dari 11 MIA 4. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang materi hudud dan hikmahnya. Pengertian hudud secara bahasa, arti hudud adalah pencegahan, dan beristilah hudud adalah hukuman-hukuman tertentu yang telah ditetapkan Allah sebagai sanksi hukum terhadap pelaku tindak kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan. Macam-macam hudud. Yang pertama ada zina. Zina adalah perbuatan dengan cara memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan yang mendatangkan syahwat dalam persetubuhan yang haram yang tidak terkait oleh hubungan pernikahan yang sah. Maksud dari persetubuhan yang haram menurut zat perbuatannya adalah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri. Sedangkan maksud dari bukan karena syubhat adalah perzinaan yang terjadi karena seorang laki-laki mengira bahwa wanita yang ia setubui itu adalah pasangan sahnya seperti istrinya. Hukum zina. Para ulama sepakat bahwa zina hukumnya haram dan termasuk salah satu bentuk dosa besar. Pengakuan pelaku zina. Had zina dapat dijatuhkan terhadap pelakunya jika telah terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, pelaku zina sudah balik dan berakal. Perbuatan zina dilakukan tanpa paksaan. Pelaku zina mengetahui bahwa konsekuensi dari perbuatan zina adalah had dan telah diyakini secara syara bahwa pelaku tindak zina benar-benar melakukan perbuatan keji tersebut. Hikmah diharamkannya zina. Zina merupakan sumber berbagai tindak kemaksiatan. Di antara hikmahnya adalah memelihara dan menjaga keturunan dengan baik, menjaga harga diri, menjaga ketertiban, dan memunculkan rasa kasih sayang pada anak yang sah. Kedua, kazaf. Kazaf secara bahasa yaitu melempar dengan batu atau semisalnya, dan menurut istilah, kazaf adalah melempar tuduhan zina kepada seorang yang dikenal baik secara terang-terangan. Hukum kazaf adalah haram dan dosa besar. Had kazaf bagi pelakunya adalah cambuk sebanyak 80 kali bagi yang merdeka dan cambuk 40 kali bagi budak, karena hukuman budak setengah dari hukuman orang yang merdeka. Ada beberapa syarat mengenai hak kazaf yang dijatuhkan terhadap penuduh zina. Yang pertama, tertuduh berzina adalah muhsan. Yang kedua, penuduh balik yang berakal. Dan yang ketiga, tuduhan berzina benar-benar sesuai aturan syara, di mana saksi dalam kasus kazaf adalah dua orang laki-laki adil yang menyatakan bahwa penuduh telah menuduh orang baik berbuat zina, atau pengakuan dari penuduh sendiri bahwa dirinya telah menuduh orang baik berbuat zina. Gugurnya had kazaf. Seorang yang menuduh orang baik-baik berzina bisa terlepas dari had kazaf. Yang pertama, penuduh dapat menghadirkan 4 orang saksi laki-laki adil bahwa tertuduh benar berzina, li'an, dan tertuduh memaafkan. Hikmah dilarangnya kazaf adalah menjaga kehormatan diri seorang di mata masyarakat, agar seorang tidak begitu mudah melakukan kebohongan, agar si penuduh merasa jerah, menjaga keharmonisan, dan mewujudkan keadilan di kalangan masyarakat. Yang ketiga, ada meminum minuman keras atau khamar. Definisi bahasa khamar mempunyai arti penutup akal, sedangkan menurut istilah, khamar adalah segala jenis minuman atau jenisnya yang memabukkan dan menghilangkan fungsi akal. Hukum minum minuman keras sudah menjadi ijma ulama bahwa hukum minum minuman keras adalah haram dan merupakan dosa yang besar. Had minum khamar. Sebagaimana ulama telah sepakat akan haramnya khamar, mereka juga sepakat bahwa orang-orang yang meminumnya wajib dikenai hukuman atau had. Terdapat beberapa pendapat. Yang pertama, jumhur ulama, di antara Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa jumlah pukulan dalam had minuman keras 80 kali.
Menurut Imam Syafi'i, Abu Daud, dan ulama Zahiriyah berpendapat bahwa had minum khamar adalah 40 kali cambuk, tapi Imam Hakim bisa menambahkannya sampai 80 kali. Hikmah diharamkannya minuman khamar: menjaga kesehatan jasmani dan rohani, masyarakat terhindar dari siksa kebencian dan permusuhan. Yang ketiga, menjaga hati tetap bersih dan jernih. Yang keempat, ada mencuri. Pengertian mencuri: pengertian umum mencuri berarti mengambil sesuatu barang secara sembunyi-sembunyi, baik yang melakukan itu anak kecil atau orang dewasa. Yang dicuri itu sedikit atau banyak, dan barang dicuri itu simpan tempat yang wajar atau tidak. Menurut syarah, para ulama memberikan ta'rif mencuri sebagai berikut: pelaku pencuri adalah mukallaf, yaitu sudah bagian berakal. Barang dicuri milik orang lain, pencurian dilakukan dengan diam-diam. Barang dicuri tersimpan di tempat simpanannya, dan pelaku pencuri tidak mempunyai andil pemilikan terhadap barang yang dicuri. Pembuktian praktik pencurian: di samping syarat di atas, had mencuri tidak dapat disatukan sebelum tertuduh praktik pencurian. Tertuduh harus dapat dibuktikan melalui salah satu had mencuri. Yang dilakukan pertama kali adalah dipotong tangan kanannya, yang kedua kali memotong tangan kirinya, kaki kirinya, yang ketiga kali tangan kirinya, dan keempat kali kaki kanannya, dan kelima kali hukumnya ditakzir dan dipenjara sampai menunjukkan tanda taubat. Hikmah had bagi pencuri adalah seorang tidak mudah dengan begitu saja mengambil barang milik orang lain. Seorang akan memahami betapa hukum Islam benar-benar melindungi hak milik seorang. Yang ketiga, menghindarkan manusia dari sikap malas dan membuat jera pencuri hingga tidak melakukannya lagi. Yang kelima, ada penyamun, perompak, dan perampok. Penyamun, perompak, dan perampok adalah istilah yang digunakan untuk pengertian mengambil harta orang lain dengan menggunakan cara kekerasan atau mengancam pemilik harta dengan senjata, terkadang disertai dengan pembunuhan. Hukum penyamun, perampok, dan perompak: kejahatannya bersifat mengancam harta dan jiwa. Dengan hanya merampas harta, perbuatannya sama dosa dengan mencuri, bahkan lebih besar karena ada unsur kekerasannya di dalamnya, maka hukumnya adalah haram. Had penyamun, perampok, dan perompak adalah dipotong tangannya. Hikmah pengharaman perampok, penyamun, dan merompak sama dengan hikmah pengharaman mencuri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.